teman-teman, sekarang saya berada di Museum Pleret. Nah, teman-teman tahu nggak? Di kawasan Pleret ini terdapat berbagai situs peninggalan kerajaan Mataram Islam. Mulai dari situs Kerto, situs Kedaton 1, 2, dan 3, dan juga Masjid Kauman Pleret. Nah, teman-teman penasaran nggak dengan kelima situs tersebut? Kalau penasaran, mari ikuti saya dalam kegiatan jelajah situs di Pleret. Pleret yang saat ini menjadi nama salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul adalah kawasan yang memiliki sejarah tersendiri. Pada masa lalu, Pleret merupakan ibu kota kerajaan Mataram Islam. Nah teman-teman, sekarang kita udah berada di situs Kerto. Bisa diperhatikan, struktur bata di situs Kerto ini sangatlah unik. Ada yang menghadap ke horizontal dan juga ada yang menghadap vertikal. Dan kalau diperhatikan lagi, struktur bata di situs Kerto ini lebih besar dan juga lebih tebal dibandingkan dengan ukuran bata pada masa sekarang ini yang cenderung lebih kecil dan juga tipis. Kerto adalah ibu kota kerajaan Mataram Islam yang dibangun pada masa kekuasaan Sultan Agung. Sisa-sisa ibu kota kerajaan yang saat ini masih dapat dilihat di situs Kerto adalah susunan bata, batu putih, dan juga batu andesit. Selain itu, ada pula umpak batu yang berukuran besar. Susunan-susunan ini diduga sebagai bagian dari Keraton Kerto. Berdasarkan laporan penelitian ekskavasi situs Kerto tahun 2007, situs Kerto merupakan bagian Siti Hinggil Keraton. Bagian Siti Hinggil ini tersusun dari bangunan inti, bangunan pendukung, dan pelataran halaman komplek. Batu dan bata putih penyusun keraton mungkin sekali ditambang atau dibuat sendiri oleh masyarakat pendukung yang hidup pada masa lampau. Perbedaannya itu kalau bata di ini kan peninggalan Purbakala. Kalau di sini kan sudah sudah buatan sekarang kan lain, bahannya ya lebih sukar carinya, kalau dulu kan tidak. Situs Kedaton merupakan tinggalan dari masa Raja Amangkurat I yang memerintah di ibu kota Pleret. Amangkurat I sendiri adalah putra dari Sultan Agung. Sisa kejayaan Pleret yang masih dapat disaksikan saat ini berupa saluran air, benteng luar sisi timur, serta struktur yang diduga sebagai bagian dari keraton. Jika kita lihat, banyak kerusakan pada struktur bata yang ada di situs Kedaton. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya peristiwa yang terjadi baik pada saat Pleret masih ditinggali oleh masyarakat pendukung kebudayaan maupun masyarakat setelahnya. Sebut saja pemberontakan Trunojoyo atau mungkin pada masa Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Kemudian pada masa pendudukan kolonial Belanda, banyak bata serta batu putih yang diambil untuk pembangunan infrastruktur yang lebih modern. Saat dilakukan ekskavasi di situs Kedaton 1, keluar air dari dalam tanah. Air pun merendam struktur bangunan tersebut, sehingga sekarang walaupun kotak ekskavasi telah dikeringkan dari genangan air, tetap tumbuh lumut yang membuat struktur bangunan terlihat berwarna hijau. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di situs Kedaton 1. Situs Kedaton 1 merupakan peninggalan kerajaan Mataram Islam, yaitu Keraton Pleret yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Amangkurat I. Dilihat dari struktur bangunannya, Kedaton 1 disusun atas dua bahan, yaitu bata merah dan juga batu putih. Diduga, Kedaton 1, 2, dan 3 dibangun pada masa pemerintahan yang sama. Hal tersebut bisa dibuktikan dari struktur bangunannya yang sama, yaitu menggunakan bata merah dan juga batu putih. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di situs Masjid Kauman Pleret. Seperti yang bisa kita lihat, di sana ada sisa-sisa mihrab dari masjid ini. Di Masjid Kauman Pleret ini ditemukan beberapa buah umpak.
Dari beberapa umpak tersebut, ada umpak yang ditemukan di atas struktur bata merah dan juga batu putih. Untuk bata itu rata-rata hampir sama, mungkin ada perbedaan tidak terlalu signifikan karena perbedaan itu kemungkinan disebabkan oleh produsen karena yang membuat bata itu mungkin beda-beda. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai dalam menjelajahi 5 situs di Pleret ini. Bisa dilihat antara situs Kedaton 1, 2, 3 dan juga Masjid Kauman Pleret terdapat banyak kesamaan. Hal tersebut dikarenakan keempat situs tersebut dibangun pada masa pemerintahan yang sama, yaitu pada masa pemerintahan Raja Mangkurat I. Sementara untuk situs Kerto, walaupun dibangun pada masa pemerintahan yang berbeda, struktur bangunan dan bahan pembuatnya tidak begitu berbeda jauh dengan keempat situs tersebut. Sementara untuk bata merah yang menjadi penyusun utama dari kelima situs tersebut, terdapat banyak perbedaan dengan bata merah zaman sekarang. Bata merah zaman dahulu lebih tebal dan juga lebih besar ukurannya. Sementara untuk bata merah zaman sekarang cenderung lebih kecil dan juga lebih tipis ukurannya. Ayo teman-teman, lestarikan budaya Indonesia. Sampai jumpa. Bye.